eyes. Detective! You're looking for me. Hey! Start. Get up now, motherfucker. No! Hai, bersama saya SMD Film dan ini dia alur cerita film Seven. Sebelum lanjut ke filmnya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like video ini supaya channel ini bisa berkembang. Langsung saja bagaimana kisah filmnya, mari kita tonton bersama. Film Seven ini adalah salah satu film terbaik yang dirilis pada tahun 1995 dengan alur cerita yang sangat seru dan juga menegangkan. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang detektif kepolisian yang bernama William dan David Mills. Detektif William ini dikenal sebagai seorang pria yang sangat sabar, pintar, tekun dan juga mampu mengontrol emosinya. Tapi berbeda dengan detektif David. Dia dikenal sebagai seorang pria yang sangat pemarah, emosian dan terkadang bertindak semena-mena. Saat itu mereka berdua sedang melakukan sebuah penyelidikan tentang kasus pembunuhan yang telah dialami oleh seorang pria yang berbadan besar. Awalnya menurut pihak kepolisian yang lebih dulu tiba di lokasi, mereka menyimpulkan bahwa sang korban tersebut tewas akibat mengalami serangan jantung. Namun David langsung menyangkal perkataan itu, dikarenakan setelah dia melakukan investigasi, mereka menemukan banyaknya sisa-sisa dari kaleng makanan, serta keadaan korban yang telah diikat di bagian kaki dan juga tangannya. David menyangka si korban ini telah dipaksa oleh si pelaku untuk memakan makanan tersebut sampai dia tewas. Setelah itu di sana mereka juga menemukan kejanggalan yang lain, dengan ditemukannya sebuah luka di bagian pundak. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada korban tersebut, mereka pun langsung membawa jasad itu ke sebuah rumah sakit terdekat untuk melakukan autopsi lebih lanjut. Dan akhirnya singkat cerita setelah mayat itu diperiksa oleh seorang dokter forensik, dokter itu mengatakan bahwa ternyata terdapat sebuah bengkakan di dalam ususnya, serta sebuah kerobekan di bagian perut si korban. Di saat mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini secara bersama-sama, ternyata detektif David dan juga William seringkali bertengkar dan salah paham. William yang sangat senioritas ini sering merendahkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh David, sedangkan David sendiri memiliki emosi yang tidak stabil. William sering merasa tidak enak dengan perkataan dari David. Dikarenakan hal itu, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara masing-masing. Singkat cerita, keesokan paginya, sebelum selesai dengan kasus sebelumnya, David tiba-tiba saja mendapatkan sebuah laporan baru tentang kejadian pembunuhan lagi, yang telah dialami oleh seorang pengacara kaya raya yang bernama Ellie Gold. Di dalam penyelidikannya itu, David kemudian menemukan sebuah tulisan yang mengatakan greed, atau yang artinya keserakahan. Di tempat lain, detektif William kemudian tiba-tiba saja mendapatkan sebuah kabar dari dokter forensik yang telah memeriksa pria gendut tadi. Dia ternyata menemukan sebuah serpihan kayu di dalam perutnya. Mengetahui hal itu, kemudian William pun langsung memutuskan untuk menyelidiki kembali lokasi kejadian untuk menemukan asal serpihan kayu tersebut. Namun sesampainya di sana, dia ternyata malah menemukan banyak sekali bercakan darah yang bertuliskan glutoni, yang berarti kerakusan. Mengetahui ada kasus yang begitu aneh, dia pun langsung pergi ke kantor polisi. Di sana dia langsung memberitahu semua rekan kerjanya kalau kejadian pembunuhan dari si pria gendut dan juga si pengacara merupakan awal dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh berantai. Hal itu ternyata dibuktikan dengan sebuah tulisan dari kedua korban tersebut yang dituliskan dengan simbol darah. Ternyata kata tersebut adalah dua kalimat yang berasal dari simbol Seven Deadly Sins, atau yang artinya 7 dosa mematikan. William juga di sini meyakini bahwa akan terjadi lagi 5 kasus pembunuhan selanjutnya, mengingat baru saja ditemukan 2 orang korban saja. Saat William sedang bertugas, dia tiba-tiba saja mendapatkan sebuah undangan dari istri David untuk makan malam bersama.
Awalnya David sangat cemburu, namun untuk tetap menjalani tali persahabatannya dengan William, akhirnya dia pun menyetujui hal itu. Singkat cerita, setelah mereka makan malam, David pun kembali menunjukkan beberapa foto tentang hasil penyelidikannya di lokasi pembunuhan sang pengacara. Yang kemungkinan pengacara itu telah dipaksa oleh si pelaku untuk segera menyayat dan juga menimbang bagian daging di perutnya sendiri. Untuk mendapatkan bukti yang lebih lanjut, William dan juga David kembali menyelidiki ke tempat lokasi pembunuhan sang pengacara. Akhirnya setelah mereka bersusah payah mencari bukti-bukti baru, William pun berhasil menemukan sebuah sidik jari. Namun setelah diperiksa, sidik jari itu bukanlah dari si pelaku pembunuhan. Dan yang paling lebih menyeramkannya lagi, sidik jari itu menggambarkan sebuah tulisan "Help me" atau "Tolong saya". Dari hasil penyelidikan sidik jari tersebut, akhirnya petugas kepolisian pun langsung mendapatkan sebuah informasi bahwa sidik jari itu berasal dari seseorang pria yang bernama Victor. Diketahui kalau dia adalah seorang buronan pihak kepolisian atas tuduhan kasus pembunuhan, pemerkosaan, penjualan narkoba, dan juga penculikan. Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, para pihak kepolisian dengan bersenjata lengkap langsung bergegas menyerbu tempat kediaman Victor. Get up now, motherfucker. Now! Namun sayangnya setelah mereka sampai di sana, mereka malah menemukan keadaan Victor yang sudah tewas dengan cara mengenaskan. Tetapi peristiwa keanehan kembali muncul di sana. Detektif menemukan sebuah tulisan lagi, yaitu simbol dari 7 dosa mematikan, yakni Sloth, yang berarti pemalas. Sloth ini sama persis dengan perilaku yang sering dilakukan oleh Victor, yang kesehariannya hanya tidur dan juga memakai narkoba. Dari hasil penemuan sebuah foto diketahui Victor ini ternyata sudah diikat dan juga disekap selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Namun saat Victor akan dibawa ternyata Victor masih hidup. Dan akhirnya Victor berhasil dievakuasi. Namun saat David dan William akan kembali, tiba-tiba ada seorang yang secara sengaja memotret David. David pun langsung memarahi orang tersebut. Melalui kejadian tersebut, kita akan tahu bagaimana si pembunuh berantai ini merencanakan pembunuhannya dengan sangat sempurna. Dokter forensik yang sudah menangani keadaan Victor di sana, dia pun mulai menjelaskan bahwa Victor ternyata telah tewas akibat banyaknya kadar narkotika di dalam tubuhnya yang sengaja disuntikkan oleh pelaku pembunuhan tersebut. Keesokan paginya, istri dari David yang bernama Tracy mulai menghubungi William untuk mengajaknya bertemu. Dan di dalam pertemuannya itu, Tracy memberitahu bahwa saat ini ternyata dia sedang mengandung anak dari David. Namun Tracy lebih memilih untuk merahasiakannya. Hal ini dilakukan oleh Tracy agar tidak menambah beban pikiran kepada David sendiri. Di sana, William pun memberikan saran kepada Tracy untuk merahasiakan dulu dari David, sampai mereka berdua berhasil memecahkan kasus pembunuhan berantai ini. Di markas kepolisian, William mulai mengajak David untuk segera bertemu dengan salah satu temannya yang merupakan seorang agen. Dan memang diketahui para anggota FBI ini ternyata selalu memonitor perpustakaan di seluruh Amerika Serikat. Kemudian hal itu pun dimanfaatkan oleh William untuk mencari daftar seluruh orang yang sering membaca tentang buku 7 dosa mematikan. Dan setelah mereka sudah mendapatkan daftarnya, perhatian mereka berdua pun tertuju kepada salah seorang pria yang bernama John Doe. Menurut informasi yang didapatkan, John Doe ini ternyata sering pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku tentang Seven Deadly Sins. Mengetahui hal itu, David dan juga William langsung bergegas pergi menuju tempat kediaman John Doe. Namun setibanya di sana, secara tiba-tiba,
Mereka berdua pun langsung ditembaki oleh seorang yang tidak dikenal. Hingga pada akhirnya William dan juga David langsung mengejar orang tersebut. Di saat David sedang mencari keberadaannya, tanpa dia sadari, David langsung dilumpuhkan. Dan ditodongkan sebuah senjata oleh pria misterius tersebut. Namun anehnya orang itu malah membiarkan David hidup dan bergegas pergi dari tempat itu. Setelah aksi kejar-kejaran itu selesai, David dan juga William pun semakin yakin bahwa orang misterius itu adalah sang pembunuh berantai yang tidak lain dan tidak bukan adalah John Doe. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali lagi ke tempat kediaman John Doe dan melakukan penggeledahan secara besar-besaran di dalam rumahnya. Di saat mereka sedang melakukan penyelidikan, mereka pun tiba-tiba saja menemukan beberapa kaleng makanan yang sama persis dengan kaleng yang terdapat di kasus pembunuhan si pria besar sebelumnya. Dan yang lebih parahnya lagi, di sana mereka menemukan sepotong tangan milik Victor yang sengaja diawetkan di dalam sebuah toples. Bukan hanya itu, ternyata di sana mereka juga menemukan foto seorang wanita yang diyakini sebagai korban keempat yang disertai sebuah nota pembelian di salah satu toko baju. Di dalam ruangan itu juga, mereka menemukan sebuah foto David yang telah dipotret oleh seseorang sebelumnya. Akhirnya di sana mereka pun langsung menyadari bahwa orang yang sebelumnya telah memfoto David, dia adalah John Doe yang sebenarnya. Tak lama kemudian setelah kematian korban ketiga, kini pihak kepolisian pun kembali digegerkan lagi dengan penemuan mayat seorang perempuan di dalam sebuah hotel. Mengetahui ada kasus pembunuhan lagi, David dan juga William pun langsung pergi ke sana. Dan benar saja, alangkah terkejutnya mereka, karena mereka menemukan keadaan si pelacur sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Selain itu, di sana David juga menemukan sebuah tulisan lagi yang bertuliskan lust, yang artinya nafsu. Untungnya di sana detektif berhasil menangkap seorang saksi, yang kebetulan ikut disekap dengan si pelacur tadi. Laki-laki tersebut ternyata masih syok akibat telah dipaksa oleh John Doe untuk melakukan hubungan badan dengan si korban menggunakan sebuah kostum yang benar-benar aneh. Pria itu pun langsung merasa bersalah akibat telah melakukan hubungan badan dengan si wanita dengan menggunakan sebuah pisau di bagian alat kelaminnya. Keesokan paginya, korban kelima dari John Doe pun ditemukan kembali. Dia adalah seorang model cantik yang tewas dengan keadaan seluruh wajahnya telah dikuliti. Dan yang menjadi tambah ngerinya lagi, detektif melihat sebuah tulisan kembali yang mengatakan pride, yang artinya keangkuhan atau kesombongan. Hal itu membuat semua polisi sangatlah ketakutan, mengingat kini tinggal 2 orang lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun setibanya mereka di kantor kepolisian, tiba-tiba saja John Doe pun langsung menyerahkan diri. Detective! You're looking for me. Hey! Keep away from him! All the way! All the way, fucker! Down! Jesus Christ. The fuck is this? Secara sukarela dia menyerahkan diri dengan keadaan penuh darah di sekujur tubuhnya. Saat diinterogasi lebih lanjut, John Doe mengatakan bahwa dia telah membunuh korban ke-6 dan juga ke-7-nya. Kedua mayat itu pun dia sembunyikan di sebuah tempat terpencil. John Doe berjanji akan segera memberitahu pihak kepolisian tentang letak mayat dari korban ke-6 dan juga ke-7-nya itu. Namun dengan satu syarat bahwa William dan juga David lah yang harus mengantar dia ke tempat lokasi yang dia maksud. Untuk segera menyelesaikan kasus ini, akhirnya David dan juga William menyanggupi permintaan dari John Doe.
Di dalam perjalanan, David yang pada kala itu merasa penasaran, dia pun langsung menanyakan tentang siapa korbannya itu. Namun John Doe ini malah menyuruhnya untuk bersabar saja, dengan disertai senyuman-senyuman psikopat gila. Dan akhirnya John Doe mulai berbicara kembali tentang maksud dan tujuannya melakukan pembunuhan-pembunuhan ini. Diketahui pembunuhan ketujuh manusia itu bertujuan untuk menghukum orang-orang yang telah berdosa, seperti yang telah dikatakan oleh 7 dosa mematikan, yakni orang yang serakah, rakus, angkuh, dengki, dan lain-lain. Singkat cerita, kini mereka bertiga pun tiba di lokasi yang telah dia maksud. Namun tiba-tiba saja setelah mereka sudah sampai, muncul sebuah mobil yang telah dibayar oleh John Doe untuk mengirimkan sebuah paket kepada David. Merasa penasaran, William pun langsung membuka isi paket tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia, karena isi paket yang dia lihat adalah potongan kepala Tracy, yaitu istrinya David. Dari sini akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa yang dimaksud kedua korban dari sisi 7 dosa mematikan itu ternyata mengarah kepada John Doe sendiri dan juga David. Dikarenakan John Doe ini memiliki sifat envy, yaitu iri hati kepada kehidupan David dan juga istrinya. Dan korban ketujuhnya dimaksudkan kepada David karena David ini hidup dengan simbol yang ketujuh, yakni wrath, yang artinya kemarahan. Istrinya David ternyata sempat memohon kepada John Doe untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut. John Doe menceritakan dirinya sebelum dia menyerahkan diri kepada kepolisian. Ternyata John Doe terlebih dahulu pergi ke rumah David untuk melakukan pembunuhan kepada istrinya. Dikarenakan memang pada kala itu Tracy masih dalam keadaan mengandung anak dari David. Namun tanpa dengan rasa belas kasihan, John Doe langsung membunuh Tracy dengan cara memotong kepala Tracy. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh John Doe, David pun tidak percaya sampai akhirnya dia mengetahui fakta yang sebenarnya. David akhirnya mengetahui kalau isi paket tersebut adalah kepala istrinya yang sudah dipenggal. Di sana William pun sempat menahan David, dikarenakan jika David membunuh John Doe, maka John Doe lah yang memenangkan penyelidikan ini. Namun dikarenakan amarah dari David yang telah memuncak, dia pun mengabaikan perkataan dari William dan langsung menembak mati John Doe tepat di bagian kepalanya. Tell me she's alright! All the way, you know. No! Give me the gun, David. Oh, God! Oh, God! Oh! Di akhir film, misi tentang membunuh 7 dosa mematikan yang telah dilakukan oleh John Doe pun berhasil dipecahkan. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian terhibur dengan alur cerita dari film Seven ini. Semoga saja apa yang ada di dalam film ini tidak akan pernah terjadi pada keluarga kita. Semoga tidak ada orang yang iri dengan pencapaian-pencapaian yang telah kita peroleh. Dan semoga saja semua keluarga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat dan tetap menjalani hidup dengan sebagaimana mestinya. Saya Sam dari Film, sampai jumpa di film selanjutnya.